Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Gimana? Tetap sehat ya? Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Itu yang saya inginkan dan semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik dan tentu saja tetap semangat ya dalam merawat burung murai batunya. Oke teman-teman, jadi pertanyaannya itu seperti ini. Burung yang Don Victor, apakah ini bisa diupayakan lagi untuk ke lapangan lagi nih? Ya. Pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube yang mungkin burungnya dulunya burung itu enak, sering juara, ya nampil, ya entah itu burung tipe durasi atau burung pukul, pokoknya burung enak lah, ya burung nggak pernah ada kendala sebenarnya, tapi entah kenapa kok burung saat ini itu kok kayak burung yang hilang Victornya atau Don Victor. Ini gimana nih ngupayainnya? Oke teman-teman, jadi kalau aku pelajari ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang aku baca dan coba untuk saya ketanya kembali gitu ya. Karena pertanyaan ini bukan hanya di kolom komentar YouTube, ada yang mereka itu coba untuk mencari-cari nomor saya sehingga mereka bisa menghubungi saya di WA. Begitu juga di media sosial yang lain gitu ya. Mereka itu coba untuk kirimkan pesan menanyakan hal ini. Teman-teman, kita coba amati dulu lah. Kenapa sih burung kita ini kok bisa Don Victor atau hilang Victor? Semangat tarungnya itu hilang. Penyebabnya apa dulu? Ya. Yang paling umum saja yang sering saya temukan, ini burung udah lama nih kamu pelihara ya. Enak burungnya, sering juara juga. Sekarang trouble, nggak ada Victornya. Mungkin habis mabung dan sebagainya. Oke lah, melemahnya atau menghilangnya semangat tarung itu yang istilahnya Victor ini. Apa sih sebenarnya penyebabnya itu ya apa? Nah, ini ya yang perlu teman-teman tahu. Burung sering diadu atau burung digeber, sering digantangkan. Ya itu salah satu penyebab burung itu akhirnya apa? Turun semangat tarungnya. Bahkan sampai hilang Victornya. Nggak percaya nih, coba aja seminggu 3 kali. Oke, ada 1-2, ya nggak banyak lah. Burung yang memang dia memang maunya begitu gitu ya. Dengan alasan kenapa kok 1 minggu bisa digantangkan 2 kali. Memang dia ada maunya seperti itu. Biasanya untuk burung-burung yang terlalu Victor nih kan ya. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara umum saja, burung yang umum kita temukan, rata-rata lah pemain itu yang paling banyak untuk memberikan waktu menggantang dan menggantang lagi itu 1 minggu sekali. Ya, ada juga yang 2 minggu sekali, ada juga yang sampai 1 bulan dan sebagainya. Nah, semakin seringnya digantangkan ini nggak bisa ditolak ya, nggak bisa dibantah juga. Murai batu itu semakin sering digantangkan, semakin sering diadu, semakin sering ketemu burung sejenis murai batu, maka Victornya akan melemah. Dan itu tidak nampak di rumah. Kalau di rumah, burungnya aman-aman saja. Burung itu kalau di rumah ya gacor, ya bongkar materi, diprovokasi langsung dia mutah materi. Tapi kenapa kok digantangkan, kok dia nggak ada perlawanan? Ya. Macam-macam lah yang namanya hilang Victor ini tadi teman-teman ya. Hanya melemah mungkin ya, yang tadinya mainnya hiper, terus akhirnya kurang gitu ya. Terus ada juga yang tadinya mainnya durasi akhirnya kurang juga. Ekspresi di burung itu kita bisa lihat nampak kayak burung itu kurang agresif gitu loh. Ya, keinginan tarungnya itu melemah. Jadi itu ya nggak bisa dibantah lagi karena terlalu seringnya kamu geber burung itu. Oke, sekarang yang terjadi karena nasi sudah menjadi bubur, gimana caranya supaya burung ini bisa perform lagi ke lapangan, punya daya tempur lagi, punya semangat tarung lagi, bukan hanya sekedar gacor saja di rumah.
biar dia bisa tarung lagi di lapangan, ini gimana? Tentu saja kurangi apa? Burung itu ketemu burung sejenis. Dan rawatan-rawatan yang kita kasih di rumah itu, kalau hanya sekadar settingan pakan ini kan kalian juga paham ya. Burung kalau tidak disiapkan untuk lomba ya, cenderung settingan harian itu hanya untuk apa? Menstabilkan birahi dan juga kondisi dia. Kondisinya bagus maka birahi juga stabil kan begitu ya. Artinya ini sesuai kebutuhan burung saja untuk settingan pakan. Nah rawatannya ini ya yang sedikit membeda, yaitu rawatan di mana kita coba untuk nge-up lagi nih, menaikkan lagi filter di burung kita itu. Langkah-langkah awalnya gimana nih? Pengembunan. Pengembunan itu bisa kamu lakukan rutin saja tiap hari. Tapi ingat, di saat cuaca terlalu dingin itu jangan kamu keluarkan. Kalau dirasa ya dingin-dingin ya normal saja gitu ya waktu itu karena subuh gitu. It's okay kamu keluarkan. Dan ini kuncinya, ini bedanya ya kan manfaat itu banyak dari pengembunan itu. Itu kan sesuatu yang kompleks juga manfaat pengembunan itu. Tapi kalau kamu pinginnya lebih spesifik lagi, pengembunan itu untuk meningkatkan filter, maka kamu usahakan burungmu itu bunyi yang pertama pokoknya. Di antara burung-burung yang ada di rumahmu dan juga burung di rumahmu ini bukan hanya murai ya, tapi burung-burung masteran itu ya jangan sampai dia bunyi dulu, biarkan burungmu yang bunyi duluan dan juga untuk burung-burung alam. Ya. Burungmu istilahnya tuh start duluan lah bunyinya, gitu ya. Loh, alasannya apa? Di saat burung bunyi pertama kali, yang pertama kali dia bunyi ini ya, burung itu seolah-olah itu menandai wilayahnya. Dia berbunyi nggak ada yang nyaut, wah aman. Dia berbunyi lagi nggak ada yang nyaut, wah ini berarti kekuasaan saya nih. Biasanya nanti tensinya itu yang tadinya bunyi di awal itu dia agak jarang nih bunyi, nanti jarak 3 menit bunyi lagi, nanti jarak 5 menit bunyi lagi. Nah seiring waktu kan akhirnya apa? Burung alam mulai berbunyi. Ya, burungmu mulai mengimbangi burung yang di alam. Bunyinya nih. Anggap aja burung di alam itu burung ciblek, burung perenjak lah, burung tilang apa kayak di tempatmu tuh apa. Nah, nanti dia ini kalau memang itu berhasil ya, burung itu akan lebih sering. Jadi tensinya itu akan lebih tinggi lagi. Yang tadinya bunyinya hanya ya jeda 3 menit, 5 menit gitu. Ini nanti akan semakin sering berbunyi dia. Artinya dia berusaha untuk menandai awalnya terus mempertahankan wilayah itu. Itu untuk memupuk kepercayaan diri burungmu lagi. Satu itu. Dua, usahakan burungmu nunggal. Yang namanya hobi tidak ada rasa cukup. Saya, kamu, dan mereka itu hampir sama. Di saat kita punya hobi, pasti pengennya mengupayakan. Ada duit, lihat burung bagus, bayar. Maunya begitu. Tapi ingat, burung murai batu ya, itu akan lebih maksimal lagi kalau burung itu hidup sendirian. Ingat, maksimal di sini bukan soal gacor di rumahnya, tetapi performa dia di lapangan. Di saat burung itu hidup nunggal, di saat dia bunyi tidak ada yang mengimbangi, maka yang terjadi apa? Itu semakin dia merasa bahwa tempat itu adalah wilayahnya. Satu itu. Dua, semakin hari tidak ada yang memprovokasi dia nih, ya kan? Dia ini pasti akan apa? Seolah-olah karena dia sudah punya kepercayaan diri, dia merasa itu bahwa dia hebat, dia alfanya, itu juga akan memupuk filter dia. Oke? Hidup nunggal. Nah, karena burung hidup nunggal, pertanyaannya kan, di kerodong atau enggak Om? Saya pernah jelaskan pada teman-teman ya.
Burung di ablak hariannya itu tentu saja ada alasannya apa. Burung dikerodong tiap hari full kerodong itu juga ada alasannya apa. Semua punya alasan, tapi yang perlu teman-teman ketahui untuk normal saja sebagai pemain. Kita ini bicaranya sebagai pemain ya. Burung yang kita pelihara kita tujukan untuk lomba. Maka normalnya setiap hari ya setelah kita rawat burung itu di full kerodong saja. Semakin kita persempit ruang ya, pandangan dia secara otomatis kan interaksinya juga kita batasi. Maka itu juga akan memupuk filter di burung itu. Terus apa lagi? Waktu. Semakin lama kamu treatment burungmu seperti yang saya katakan tadi, maka semakin tinggi pula semangat tarung di burungmu. Waktu yang terakhir, ya kan? Maka biasanya nih teman-teman, burung-burung yang mulai sedikit kurang greget mainnya, itu umum pemain itu pasti akan meliburkan burungnya untuk beberapa waktu. Walaupun dia dalam masa produktif, dia juga butuh waktu untuk itu tadi, memupuk filternya. Ya kan? Saya pernah katakan kepada teman-teman, di saat burung dalam masa produktif atau saat dia sehat-sehatnya nih, semakin jarang, semakin lama kamu adu, maka akan serem. Arti serem itu ya macam-macam kan ya. Apa mainnya serem, apa bongkar materinya yang serem-serem, dan istilahnya itu serem lah teman-teman ya. Jadi burung itu semakin lama kita tidak lombakan dalam keadaan dia on, maka burung itu pasti akan serem. Ya, cuman ya itu tadi, serem itu tadi hasilnya di burungmu waktu digantangkan itu enak atau tidak. Ya. Keinginan kita ini kan burungnya serem tapi mainnya rapi. Ya serem gue ini tapi terus ngetip-ngetip kan wah gitu. Tapi paling tidak kalian tahu lah ya, semakin jarang, semakin lama jarak kamu gantangkan burung ini tadi ya dalam keadaan on, maka burungnya itu akan semakin serem, semakin agresif, semakin sensitif. Ngelihat burung kayak mau dimakan gitu kan ya. Seperti itu. Oke? Gimana? Sudah mulai paham ya? Jadi untuk burung teman-temanku yang punya burung saat ini lagi trouble, burungnya tidak on lagi ke lapangan, ya itu tadi. Emang semudah itu Om? Iya. Karena memang dasarnya burungmu burung bagus. Beda cerita kalau kamu hanya bicara tentang Om, burung saya kok nggak ada filternya. Nah, ini beda cerita gitu kan ya. Wong burungmu itu dalam sejarahnya burung yang punya dasar bagus. Burung yang punya dasar bagus karena suatu kendala ya burung itu akhirnya jadi kurang filter. Ingat di burung murai batu itu ya yang bikin dia bagus kerja di lapangan tentu saja semangat tarung kan atau filter ini tadi. Ya, burung ya di rumah gacor, nampak kayak birahi dan emosinya sudah ada, artinya kesiapan sudah ada, ya kan? Tapi ya tidak sekedar gacor dan bongkar saja loh teman-teman. Oke, ekspresimu di rumah itu oke burungmu itu ya, tapi itu tadi bicara tentang semangat tarung itu, ya kan? Burung itu mudah jenuh atau tidak. Singkat ceritanya gini loh, burung itu kalau sering-sering diadu itu pasti punya kejenuhan. Ada titik kejenuhan di burung itu. Nah gimana caranya supaya burung itu punya semangat lagi? Ya seperti mana yang saya bilang tadi. Treatmentnya begitu. Gitu ya. Om kalau hanya ditambahkan EF saja gimana? Nggak bisa. Ya, malah itu nanti hasilnya malah trouble. Ya, ya. Ya, ini kita nggak bicara tentang settingan pakannya soalnya.
Settingan pakar ini ya memang satu pendukung, tapi kalau di saat burungmu yang sebenarnya itu tadi birai emosi udah dapet nih, ya udah mentok nih enaknya ngomong ya, topnya sudah dapet, tapi ya itu tadi semangat tarungnya yang nggak ada. Saat ngeliat burung, ya awal mungkin iya kerja dia, tapi akhir-akhirnya apa? Seperti itu. Itu aja lah. Ya, kalau ini kan juga soal tensi lagi gitu ya. Seberapa jauh melemahnya semangat tarung itu. Kalau hanya perubahannya itu mungkin di awal dia kerja bagus, di tengah-tengah mulai kedodoran. Ya kan? Nah, ini kita cuman coba untuk liburkan dia kurang lebih antara 2 minggu. Yang biasa mainnya di seminggu sekali nih ya. Kamu bisa liburkan 2 minggu atau kamu liburkan lebih lama lagi 1 bulan nih. Udah deh, pasti nih. Saya jamin burung pasti akan lebih bagus lagi nanti nampilnya di lapangan. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.